Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mencoba untuk mensimulasikan dengan menggunakan Oracle VirtualBox. Jadi kalau kemarin kita menggunakan GNS 3 untuk kali ini kita akan menggunakan VirtualBox. Jadi di sini kita tidak akan melakukan simulasi seperti kemarin, tapi mendekati dengan real. Oke, kita buka untuk mikrotipnya terlebih dahulu. Oh ya, untuk ini semua image-nya bisa kalian dapatkan, jadi tidak perlu install manual ya. Nanti link saya berikan di description. Oke, ini untuk mikrotipnya. Seperti biasa, admin kosong. Kita ulang lagi aja nih. Oke, kita baca engine-nya. Oke, ini no aja ya tadi, jadi ketekan. Oke, untuk password sama seperti tadi. Oke, nah kali ini kita akan rencananya akan membuat 3 interface seperti saya terangkan kemarin. Untuk jaringan yang adaptor 1 ini tidak akan kita gunakan ya, karena ini untuk nyatanya akan digunakan untuk jaringan di komputer. Lalu adaptor 2 itu yang terkoneksi ke internet, adaptor 3 terkoneksi ke PC. Oke, dulu ini kita harus matikan dulu. Untuk matikannya ketik sistem shutdown, katakan yes. Oke, kita buat dulu interface-nya jaringan. Nah, untuk ini kita koneksikan ke adaptor hanya host, virtual host milik adapter ya. Ini kita kunci semua. Untuk ini kita pilih lagi adaptornya host, ini kita isi PM, ini kita pasang di internal, jaringan internalnya ya. Oke. Selain itu untuk sharing internet, karena saya ini pakai Windows 10 ya, nanti sesuaikan dengan OS masing-masing ini. Jadi kita harus sharing internet dulu. Oke, sini. Oke, nah ini kan sudah saya sharing ya, jadi ini yang akan kita pakai ya, VirtualBox. Ini tergantung ya, namanya bisa beda-beda di setiap PC nanti. Patokan kita adalah yang di bawah ini. Oke, ini kita properties. Ini coba saya matikan dulu aja ya. Oke, jadi ini kita klik kanan, properties, sharing, allow network. Nah, sini kita pilih ke VirtualBox. Nah, kita ingat ini ya. Oke, ini IP-nya akan dirubah seperti ini loh. Yes. Nah, untuk IP ini, nah ini ada IP defaultnya, bisa kalian ganti terserah ya. Saya biarkan default aja. Kita oke aja. Oke, kita tutup. Oke, jadi kita sudah membuat tadi 3 LAN ya, 3 Ethernet, 1 2 3. Nah,
Yang ini seperti saya terangkan kemarin tidak akan kita pakai, karena ini digunakan nantinya untuk setting mikrotiknya. Oke, yang adaptor 2 ini yang terhubung ke tadi internetnya, ini nanti ke internet, yang ini ke PC. Oke, kita running. Oke, untuk kali ini kita langsung akan menggunakan VirtualBox, maaf, Winbox. Jadi kita tunggu ini gimana sampai nyala dulu mikrotiknya. Oke, ya, password user. Oke, nah di sini kita bisa cek ya interface, ada 3 interface. Oke, lalu kita koneksikan ke Winbox nya. Oke, nah ini seperti saya bilang, begitu dia terkoneksi akan dipakai langsung ether satunya. Nah, jika kita tidak membuat ether tambahan seperti tadi, kita akan kesulitan nanti menghubungkan antara si VirtualBox ini ke Ethernet. Di kenyataan juga seperti itu ya. Ether 1 itu biasa dipakai untuk setting mikrotiknya. Jadi lalu untuk dikonekkan ke modem kita pakai Ether 2, lalu Ether 3 untuk LAN dan seterusnya. Oke, kalau kalian bingung ini nggak masalah ya, ini mau dipilih terserah, sama aja connect. Oke, nah di sini kita bisa lihat cek IP address. Nah, sudah kepakai Ether satunya ini, jadi kita akan buat di Ether 2 dan 3. Oke, nah biar tidak bingung kita akan merubah namanya. Oke, jadi diingat-ingat tapi ya, kita akan rubah adalah Ether 2 ini adalah koneksi ke internet, Ether 3 koneksi ke LAN. Ini kita rubah dulu, ini menjadi one. Ether 3 kita rubah menjadi LAN. Oke, jika ini sudah, maka kita close, kita berikan IP. Oke, untuk yang tadi kita akan menghubungkan yang one dulu ya. Ini ingat tadi titik 1, ini titik 2/24. Jangan lupa ini kita rubah ke one. Oke, ini jadi ini. Oke, lalu kita buat untuk yang di LAN. Ini terserah ya, kalau untuk IP nya saya pakai kelas 10 aja udah. Ini kita, jadi saya pakai kelas C biar lebih mudah nanti pemahamannya. Nanti kalau untuk berikutnya bisa kita rubah-rubah sesuai kebutuhan. Oke, jadi ini ada ini LAN yang ke PC kita, nanti ke kliennya, ini ke internet. Oke, nah berikutnya apalagi agar si mikrotik ini bisa terkoneksi dengan internet, kita harus bikin IP rootnya ini. Oke, nah untuk default ini tidak perlu kalian rubah-rubah ya, jadi semua koneksi internet nanti akan lewat di gateway ini. Gateway-nya berapa? Maaf, 192.168.137.1. nah kita ikutin yang tadi ya, yang di, oke saya lihat dari ini aja. Oke, kita ngikut, nah kita ikut yang di sini ya, ini namanya Ethernet adapter VirtualBox. Nah, kita ikut yang ini untuk gateway nya. Oke, lalu ya ini sudah selesai, kita oke aja. Oke, ini sudah ya. Nah, lalu kita buat juga untuk
DHCP servernya ya. Oke, untuk DHCP server kita buat di LAN-nya ya, ini akan otomatis ya. Ya, DNS servernya karena kita buat, belum kita buat, kita next saja. Ini sama seperti kemarin ya, list time terserah kalian, saya buat 3 hari aja, next. Oke, ini sudah selesai, ini saya close. Lalu kita buat dulu DNS nya. Oke, DNS ini. Oke, untuk DNS nya berapa, kita berikan saja 1, lalu bisa juga kita berikan pakai DNS Google, kita tambahin untuk DNS lagi. Ini untuk DNS terserah mas kalian ya. Oke, kita apply ya. Lalu jangan lupa kita memberikan NAT-nya ya, seperti kemarin, agar kliennya bisa terkoneksi ke internet. Oke, untuk interface kita pakai one, action gitnya pakai masquerade, apply. Oke, ini sudah bisa, seharusnya kita cek dulu di mikrotiknya ya. Oke, di mikrotik ini harus bisa ping ke Google. Oke, sudah bisa ya. Oke, lalu untuk berikutnya, oh ya, kalau kalian umpamanya klik gini mouse-nya nggak bisa keluar, kalian tekan kontrol yang sebelah kanan. Oke, nah dia akan keluar gitu ya. Lalu kita jalankan untuk Ubuntu aja dulu. Kenapa Ubuntu dulu? Karena dia lebih cepat loadingnya ya. Kalau untuk Windows 7 itu lama. Nah, ini nanti saya berikan ya untuk linknya, jadi kalian bisa download, jadi tinggal diimport aja, jadi nggak perlu install manual. Nanti untuk passwordnya ada di websitenya ya. Untuk Ubuntu ini dia pakai password, ada username sama passwordnya. Kalau untuk ada keterangan seperti ini biarkan aja, ini dari aplikasi sistemnya ya. Kita tunggu sebentar, dia masih loading. Nah, kalau ini mouse-nya kan nggak bisa keluar, kalau tekan kontrol kanan untuk masuk. Oke, jadi nantinya kita akan membuat secara sederhana aja ya, antara jadi satu termikrotik terhubung dengan 2 klien. Oke, udah. Lalu untuk password defaultnya Ubuntu, huruf kecil semua ya. Oke, login, kita tunggu. Oke, langsung dapat IP, kita cek ya untuk IP nya, connection information. Nah, dia udah dapat. Oke, kalau umpamanya bagaimana kalau ingin dari komen, bisa juga. Kalau kalian ingin dari komen, ini di ini nanti sesuaikan dengan OS masing-masing ya. Oke, ini minta update, terserah. Kalau mau diupdate nggak apa-apa, ini saya biarkan aja dulu, proses update-nya cukup lama itu. Ini, nah ini dapat. Jadi karena sekarang Linux sudah ada GUI-nya, jadi kita tutup, tinggal lihat sini aja ya. Nah, ini sudah dapat. Oke, kita cek apakah dia bisa internetan. Jadi kita simulasikan seperti nyata ya ini, jadi kita nggak pakai GNS3 lagi. Oke, ini sudah, kita buka saja Google. Oke, sudah bisa internetan, atau kita buka YouTube. Nah, nanti berikutnya kita akan belajar cara blocking, bagaimana cara blocking biar tidak bisa buka YouTube dan macam-macamnya, dan menggunakan ini. Kalau menggunakan DNS3 kan kita tidak bisa melakukan itu, termasuk kita nanti akan membatasi bandwidth, jadi biar bandwidth internet kita tidak habis nanti ya. Ini sudah bisa ya, ini internet saya yang agak lemot. Oke,
Kita lanjutkan di Windows 7 ini, kita jalankan. Nah, ini sebenarnya udah bisa ya, nah bisa, cuman karena memang internet saya agak lemot jadi loadingnya agak lama. Oke, ini sudah bisa ya, kita close saja. Kita lanjutkan ke Windows 7. Kita tunggu agak lama untuk Windows 7 ini memang untuk loadingnya ya. Jadi kita nanti akan simulasikan kedepannya akan kita gunakan. Oke, kalau untuk PC atau laptop dengan RAM yang kecil ya, mungkin RAM-nya cuma 4, cukup sebenarnya kita simulasikan dengan 2 klien ini sebenarnya sudah cukup. Nanti kita rubah-rubah aja format koneksinya gimana, jadi nggak perlu banyak klien ya, karena satu klien itu sudah cukup untuk mewakili satu jaringan ya. Kecuali kita ada kasus tertentu yang membutuhkan banyak klien, itu beda lagi ya, nanti bisa kita coba untuk simulasikan. Karena kalau kita menggunakan DNS3 itu ada keterbatasan ya, semua simulasi baik itu DNS3, packet tracer atau aplikasi simulasi lainnya mempunyai keterbatasan karena kliennya tidak bisa meniru apa yang sebenarnya. Kita tunggu dulu, agak lama memang. Oh ya, untuk ini, nah ini ada keterangannya ya. Ini kalau nggak salah kita punya waktu 30 hari, 1 bulan untuk nyoba ini. Lalu kalau seumpamanya habis, kalian ketikkan ini ada keterangannya. Ini maksimal 4 kali, 5 kali, berarti 5, berarti kalian punya waktu nanti 150 hari ya. Jadi kalau umpamanya habis gak apa-apa, kalian hapus saja ininya, ini dihapus, diimport ulang lagi. Settingannya nanti, untuk settingannya bisa di save ya. Oke, ini ya sama, ini sudah, kita nggak perlu lagi pakai komen ya, kita cek aja di sini. Oke, detail, nah sudah dapat ya, close. Oh ya, kalau yang baru install nanti kalian akan cuman menemui IE ya. Ini saya sudah selesai. Kalau ini, jadi kalian buka IE nya aja, nanti IE ini kalian buka, dia nanti akan otomatis install Microsoft Edge ini ya. Jadi pastikan koneksi internetnya, settingannya di Microsoft Edge sudah benar. Kalau enggak, kalian akan kesulitan nanti di Windows XP ini. Buat yang RAM gede bisa dicoba nanti untuk Windows 10 nya juga. Oke, kita Microsoft Edge kita buka. Loadingnya memang agak lama ya, agak berat kalau Windows dibandingkan Linux. Kita tunggu dia loading dulu. Oke, ini seharusnya sudah bisa ya, karena dia sudah masuk ke website si Microsoft ini ya. Tapi kita coba saja. Oke, sudah bisa. Kita coba lagi dia untuk masuk itu. Ini ada keterbatasannya karena VGA di laptop saya mempunyai resolusi yang tidak cukup untuk mendukung resolusi secara penuh untuk Windows. Kalau untuk Windows-nya masih bisa. Itu tergantung spesifikasi hardware di PC atau di laptop kalian nanti ya. Ini bisa berbeda. Yang penting kita adalah fungsional dari internetnya ini. Jadi ya, oke. Ini sebenarnya udah bisa masuk ya. Ini sudah bisa masuk, oke. Jadi seperti ini ya. Jadi untuk settingnya seperti ini. Kalau ada pertanyaan mungkin nanti bisa ditulis di kolom komentar, insya Allah nanti saya bantuin. Oke, baik, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.